Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita akan masuk ke bab 1 kalkulus mengenai fungsi dan limit setelah kemarin kita membahas bab 0 ya, pendahuluan mengenai beberapa dasar-dasar yang harus diperdalam lagi dari materi SMA untuk digunakan di permata kuliahan kalkulus ini. Baik, di bab 1 ini, fungsi dan limit seperti namanya, kita akan membahas semua tentang limit, dimulai dari pendahuluannya, teorema, limit trigonometri dan limit fungsi, limit theta hingga dan limit ta hingga atau asimtot, dan yang terakhir adalah kekontinuan fungsi. Langsung saja kita akan mulai dari pendahuluan limit. Jadi, apa itu limit? Sebenarnya limit itu adalah istilah yang digunakan gitu ya, secara praktis untuk mengetahui pendekatan dari nilai-nilai faktual yang ada pada data-data real ya. Misalnya, kalau kita ingin mengetahui luas lingkaran, sebenarnya pendekatan yang digunakan adalah kita mengambil poligon sisi N, di mana semakin banyak poligonnya, maka dia akan semakin mendekati nilai faktual lingkaran tersebut. Begitu juga dengan kurva, di mana sebenarnya dia turun dari rumus jarak gitu ya. Jadi ada jarak antara dua titik ya, di mana semakin rapat interval-interval jarak dua titik ini, dia akan semakin mendekati nilai faktual kurva yang sebenarnya. Oke, nah bagaimana sih ilustrasinya? Saya akan langsung mengambil contoh dari sebuah fungsi, di mana fx, x min 3 min 1 per x min 1, kita tahu dia tidak terdefinisi di satu titik, yaitu di x sama dengan 1. Karena ketika x sama dengan 1, dia akan menjadi 0 per 0, ya kan? Dia akan menjadi 0 per 0, sehingga di sini kita akan melihat apakah dari sisi dan kanan dia memenuhi gitu ya untuk memiliki limit. Nah, kalau kita lihat kurvanya dan setelah kita masukkan angka-angkanya, tentunya untuk fungsi ini dia sebenarnya selalu kontinu ya dari titik dari kiri maupun dari kanan. Oke, jadi nanti kita akan mengenal yang namanya limit kiri ya. Dan yang ini namanya limit kanan, berarti dia didekati menuju nilai tertentu, ya anggaplah C ini adalah 1, berarti dari kiri dia didekati dari kirinya 1 ya, dan ini didekati dari kirinya kanan, semuanya sama-sama menuju 1. Nah, kalau kedua limitnya menuju arah yang sama, maka dia dikatakan memiliki limit ya. Jadi limit f x menuju 1 di sini adalah 1, ya kan? Tapi nilai fx itu sendiri tidak terdefinisi. Jadi kalau f1 dia tidak terdefinisi, ya kan? Karena memang tidak bisa ya, dia 0 per 0. Tapi kalau kita mau cari nilai limitnya, maka dia ada, yaitu menuju 3, ya kan? Di sini kita lihat nilainya adalah 3. Bisa dengan gambar seperti ini, kalau kita mau memfaktorkan juga dia bisa ya kan sebenarnya, di mana dia akan menjadi x min 1 dikalikan x kuadrat plus x plus 1 per x min 1 ya. Kalau kita dekati menuju 1, kita akan dapat juga hasilnya adalah 3. Atau karena dia 0 per 0, jadi kalau dia 0 per 0 atau ta hingga per ta hingga, dia bisa juga langsung kita turunin ya. Jadi kita akan punya 3x kuadrat. Limit x menuju 1. Nah, ini hasilnya juga 3 ya. Jadi hasilnya bisa dengan diturunkan, difaktorkan, atau diilustrasikan seperti ini juga boleh. Yang terpenting di sini poinnya, suatu fungsi itu akan memiliki limit di x menuju c, gitu ya, apabila ada limit kiri dan juga limit kanannya. Nilainya sama gitu ya, mereka menuju ke suatu nilai y yang sama. Oke, itu untuk ilustrasinya. Berikutnya, oke, ini nanti. Nah ini, rumus umum dulu, bahwa limit x menuju c fx adalah sama dengan L. Nah ini dibaca bahwa hasil fx akan mendekati L jika x mendekati c. Ya, jadi fx ini
juga hanya dikatakan mendekati L. Kenapa? Karena memang X-nya juga hanya mendekati C. Jadi bukan berarti fx-nya sama dengan L gitu, tapi di sini semuanya adalah mendekati ya definisinya. Oke, berikutnya, nah ini yang tadi saya sebutkan, limit kiri dan limit kanan, di mana limit kiri adalah fx mendekati x menuju c dari kiri. Nah, simbolnya adalah ini ya, yaitu limit x menuju c min. Kalau dari kanan, dia limit x menuju c plus. Ilustrasinya sih seperti tadi ya, jadi kalau kita punya fx gitu ya, terus kita mau cari tahu limit di c, maka kita akan cari dari kiri dan juga dari kanan. Ini berarti c min, yang ini berarti c plus. Nah, untuk fungsi yang sudah dibahas di pertemuan 0 kemarin ya, yang kemarin ada yang bilang sama seperti fungsi floor dan cell, nah itu dia merupakan limit yang ada daerah-daerah yang tidak memiliki limit, ya kan? Karena kita tahu bahwa misalnya aja kita ambil 3, gitu ya. Kalau kita dekati dari kiri, ini dia nilainya adalah 2 kan ya, di sekitar sini itu nilainya 2. Tapi kalau kita dekati dari kanan, dia nilainya sekitar sini itu 3. Jadi limit X menuju 3 minnya dia adalah 2, tapi limit X menuju 3 plusnya dia adalah 3. Ini kan beda ya, tidak sama. Nah, jadi di beberapa nilai dia tidak punya limit, karena limit kiri dan limit kanannya beda. Nah, ini contohnya dari 2 ya. Limit X menuju 2 min dari fungsi bilangan bulat terkecil ini adalah 1, kemudian limit X menuju 2 plusnya adalah 2. Karena berbeda, jadi oke, dia nggak punya limit. Ya. Nah, ini ada ilustrasi juga, ya, bahwa kesimpulannya dari segala penjelasan tadi, limit fx dari X menuju C akan sama dengan L hanya jika dan hanya jika limit X menuju C min-nya adalah L dan limit X menuju C plus-nya juga adalah L. Ya. Jadi limit kanan dan limit kirinya harus sama dengan nilai yang sama, barulah limit di titik tersebut juga L. Oke, jadi kalau udah limit kanan sama limit kirinya beda, dia udah pasti dia nggak punya limit ya di titik tersebut. Nah, ini kita kasih ilustrasinya juga. Kita bahas pelan-pelan. Pertama-tama untuk X sama dengan min 3, kita lihat dari kiri dan dari kanan dia menuju ke titik yang sama, yaitu 2. Ya, berarti limit X menuju min 3 di sini adalah 2. Nah, sekarang kita bahas min 1, kita lihat dari kiri dia menuju ke 3, dari kanan dia menuju ke 4 ya. Jadi X min 1 plusnya di sini hasilnya 4, sedangkan X min 1 minnya di sini adalah 3. Nah, kesimpulannya karena limit kiri dan limit kanan beda, maka limit X menuju min 1 di sini adalah tidak ada. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, untuk 2, nah ini juga diperhatikan kalau kita ketemu fungsi yang terlalu banyak gelombang seperti ini, jadi terlalu naik turun ya, itu juga dikatakan tidak ada limitnya karena kita tidak bisa menentukan berapa sih nilainya, apakah dia sedang naik, apakah dia sedang turun, kita nggak tahu. Maka di sini X menuju 2 gitu ya, dikatakan tidak ada karena limit kirinya juga nggak bisa kita tentukan, ya kan, limit X menuju 2 minnya tidak bisa kita tentukan. Tapi X menuju 2 plusnya di sini adalah 2,5 ya, karena di sini dia mulai stabil nih di 2,5 kira-kira. Tapi sekali lagi, karena limit kiri sama limit kanannya tidak sama, maka limit X menuju 2 doesn't exist, gitu ya kesimpulannya. Oke, itu dulu ya. Jadi kesimpulannya adalah limit di suatu titik itu ada hanya jika dan hanya jika limit kiri dan limit kanannya sama-sama menuju L. Gitu. Jadi kalau limit kiri dan limit kanannya beda, maka dia tidak ada berarti limitnya. Oke, nah sekarang kita masuk ke teorema limit, gitu ya. Nah di sini kita masuk ke sebuah pembuktian sebenarnya ya. Jadi definisinya dulu, jika limit fx sama dengan L,
Ya, maka untuk setiap epsilon yang lebih besar daripada 0, terdapat delta lebih besar daripada 0 yang memenuhi mutlak fx min L kurang dari epsilon sedemikian rupa sehingga 0 berada di antara x min C kurang dari delta. Gitu. Nah, apa sih epsilon dan delta ini? Untuk menjabarkannya, mari kita lihat dulu grafik yang pertama. Ya, di sini kita ngomongin Y dulu ya. Jadi tadi kita tahu bahwa fx itu hanya mendekati L ya. Dimana berarti kita tahu L ini adalah sebuah range. Dia bukan suatu nilai yang mutlak juga karena kita nggak tahu secara presisi L ini ada di mana sih. Gitu. Nah, makanya di sini ada range ya. Kalau L dia pasangannya sama epsilon. Epsilon ini adalah suatu nilai positif yang sangat kecil ya karena limit kita hanya tahu mengira-ngira kira-kira L ini ada di mana. Nah, L ini berarti kira-kira ada di L plus minus epsilon ya. Jadi ibaratnya fx ini mendekati L plus minus epsilon. Ya, kita nggak tahu exact nilai fx-nya ini di mana, tapi intinya fx ini pasti ada di antara L plus minus epsilon. Ada di range ini. Ya, itu untuk fx-nya. Dan untuk c-nya juga karena kita sebutnya selalu x mendekati c ya kan, x mendekati c. Kita nggak tahu c ini berapa sih nilai pastinya gitu. Nah, di sini jadinya c plus minus delta ya. Jadi kita menangkap sebuah range c di sini. Makanya di sini disebutkan bahwa untuk setiap fx min L yang kurang dari delta, kurang dari epsilon, akan selalu ada x min c yang lebih kecil daripada delta. Gitu. Jadi intinya mereka saling berhubungan ya antara dua grafik ini, mereka saling berhubungan sehingga nanti akan ada grafik yang ini di mana limit fx x menuju c dari fx ini kalau kita ilustrasikan kurang lebih areanya hanya bisa kita kira-kira ada di antara area yang abu-abu ini, yaitu area antara L plus minus delta, epsilon, dan C plus minus delta. Ya. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Kita masuk ke sini ya. Oke. Yang ada 3 contoh yang akan saya berikan. Kita langsung bahas satu-satu ya. Untuk yang pertama, buktikan bahwa limit x menuju 2 dari 2x min 1 adalah sama dengan 3. Oke. Berarti tadi kan kita punya 0 menuju x min c, itu lebih kecil daripada delta, ya. Sedemikian rupa, sehingga nanti fx min L-nya mutlak, ya, akan lebih kecil daripada epsilon. Nah, oke. Nah, ini akan kita buat menjadi seperti itu, gitu ya, bahwa berdasarkan definisi itu ada 0 yang lebih kecil daripada x min 2. Nah, dia lebih kecil daripada delta. Di mana ini akan kita cari, hubungan antara si delta sama epsilon. Jadi tujuan kita mencari hubungan antara delta sama epsilon. Hubungannya apa sih? Jadi kita punya 0 lebih kecil daripada x min 2, lebih kecil daripada delta, sedemikian rupa gitu ya, sehingga fx min L lebih kecil daripada delta ya kan yang ini. Nah, fx min L berarti 2x min 1 min 3. 2 akan menjadi 2x min 1 min 3, jadinya 2x min 4 ya kan, untuk fx min L-nya. Nah, ini sedemikian rupa sehingga, oke ini saya hapus dulu deh. Dari compact. Oke. Nah, ini ya, kita akan coba pertama-tama akan ada 0 x min 2 lebih kecil daripada delta sedemikian rupa sehingga fx min L tadi ya, 2x min 4
dia lebih kecil daripada epsilon. Nah, berarti gimana supaya kita bisa mencari hubungan antara epsilon dan delta ini? Kita akan coba turunkan dari si epsilon ini. Kita lihat bahwa X-2 sama 2X-4 ini kan punya kemiripan ya, di mana kita bisa mengeluarkan duanya. Ya. Berarti kita keluarin 2X-2 lebih kecil daripada epsilon, sehingga X-2 akan lebih kecil daripada epsilon per 2. Nah, karena ini udah sama, berarti ini sama dengan X-2-nya lebih kecil daripada delta. Ya. Nah, sekarang kita buktikan, berarti di sini akibatnya untuk 0 lebih kecil daripada X-2 lebih kecil daripada delta berlaku. Nah, ini tinggal kita buktikan balik yang tadi sudah kita buktikan. Berlaku 2X-4 lebih kecil daripada epsilon. Berlaku 2X-4 adalah sama dengan 2 dikalikan dengan X-2. Nah, ini akan lebih kecil daripada 2 delta, ya kan? Karena tadi X-2-nya lebih kecil daripada delta, berarti kalau 2X-2 lebih kecil dari 2 delta ini berarti sama dengan epsilon. Nah, berarti di sini kita sudah bisa menemukan hubungan antara 2 delta dan epsilon. Karena sudah ketemu hubungannya, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jadi limit X menuju 2 dari 2X-1 sama dengan 3 adalah benar. Ya. Oke, itu untuk yang pertama ya, untuk soal yang pertama. Nah, ini silahkan dicerna dulu bagaimana pembuktiannya. Intinya adalah kita mencari hubungan antara epsilon dengan delta. Gitu. Nah, berikutnya yang nomor 2 sama di sini ya. Kita akan mencari sedemikian rupa sehingga 0 dari X min C, X min C-nya berarti X min 5 ya. X min 5 kurang dari delta sedemikian rupa sehingga akan ada Fx min L ya. Ini Fx-nya, ini L-nya. Berarti kita tulis saja X kuadrat min 25 per X min 5 min 10 lebih kecil daripada epsilon. Nah, sama seperti tadi, kita akan cari hubungan antara delta dengan epsilon. Sehingga ini coba kita jabarkan. Di sini kita punya X min 5, X plus 5, per X min 5, ya kan? Min 10. Lebih kecil daripada epsilon. Ini bisa kita coret. Sehingga di sini kita dapat X min 5. Ya, lebih kecil daripada epsilon. Nah, berarti kita bisa lihat kan ini sama ya. X min 5 lebih kecil daripada delta. X min 5 lebih kecil daripada epsilon. Berarti X min 5 lebih kecil daripada delta. Nah, berarti kalau kita ambil epsilon sama dengan delta, akibatnya kita bisa membuktikan bahwa untuk setiap 0 lebih kecil daripada X min 5 lebih kecil daripada delta akan berlaku. Tadi kita kembalikan ya, yang Fx min L, X kuadrat min 25 per X min 5 min 10 akan sama dengan mutlak dari X min 5. Nah, ini akan lebih kecil daripada delta yang sama dengan epsilon. Nah, kalau sudah sampai ke pembuktian ini, maka sampailah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jadi limit X menuju 5 dari X kuadrat min 25 per X min 5 sama dengan 10 adalah benar. Ya. Jadi pembuktiannya sampai ke pernyataan ini ya, bahwa
limit tersebut adalah benar. Oke, jadi kurang lebih gitu saya cara membuktikannya. Gitu. Nah, silakan dipahami juga ya sebelum kita lanjut ke yang nomor 3. Nomor 3 ini bentuknya akar ya, tapi kurang lebih sama secara pembuktiannya. Oke, kita lanjut ya. Nah, terakhir untuk yang nomor 3, sama seperti tadi, ya, kita akan, karena ini limit X menuju 3 dari akar X sama dengan akar 3, kita akan membuktikan bahwa untuk setiap X min C, mutlak X min C yang kurang dari delta, delta akan ada 0 kurang dari Fx min L yang lebih kecil daripada epsilon. Nah, ini akan coba kita buktikan ya. Kita cari hubungan antara epsilon dengan delta. Kita jabarkan dulu yang si epsilon ini. Sorry ya, saya suka kebalik-balik ngomong epsilon sama deltanya. Nah, si akar X min akar 3 ini, kan kita mau miripin jadi ke sini ya. Nah, ini berarti harus kita kaliin dulu aja ya dengan yang sejenis. Jadi akar X plus akar 3, akar X plus akar 3. Nah, di sini kita dapat X min 3 per akar X plus akar 3. Masih dimutlakin ya. Masih dimutlakin. Nah, supaya kita tahu hubungannya sama si X min 3 ini, kita bandingkan saja dia dengan X min 3 ya, tapi kita coba buat penyebutnya jadi lebih sederhana gitu ya. Kalau misalnya saya ambil di sini akar 3, ya, yang dimutlakin juga, kira-kira di tengah-tengah sini saya akan dapat sebuah tanda lebih besar atau lebih kecil gitu. Nah, di sini tentu saja kita akan dapatnya lebih kecil ya. Lebih kecil sama dengan, karena di sini kan penyebutnya jatuhnya akar 3 plus akar X ya. Jadi penyebutnya di sini jatuhnya lebih kecil. Karena di sini bawahnya lebih kecil daripada yang ini, jadi pasti yang sebelah sini akan menjadi lebih besar ya. Yang sebelah kanan ini akan lebih besar. Oke, jadi karena sudah kita tahu persamaan itu, nah ini bisa kita lanjutkan dengan yang sebelah sini gitu ya, bahwa oke, mutlak dari X min 3 per akar 3 akan lebih kecil daripada delta. Ya kan yang atasnya ini kan delta ya. Akar X min 3, mutlak X min 3 lebih kecil daripada delta. Nah, jadi atasnya delta, bawahnya adalah akar 3. Dapat ya kita bahwa ini akan sama dengan epsilon. Berarti delta di sini sama dengan akar 3 dari epsilon. Nah, jadi ya udah, pembuktiannya gimana? Pembuktiannya balik lagi, kita jabarkan dengan kata-kata. Misal, epsilonnya lebih besar daripada 0, kita pilih deltanya sama dengan akar 3 epsilon. Gitu. Maka untuk 0 lebih kecil daripada X min 3 lebih kecil daripada delta, berlaku, kita balikin lagi yang tadi ya, yang sebelah sini kita tulis lagi, berlaku akar X min akar 3 sama dengan akar X min 3 sama akar X min akar 3 dikalikan dengan akar X plus akar 3 per akar X plus akar 3 ya. Ini sama dengan mutlak dari X min 3 per akar X plus akar 3. Ini lebih kecil sama dengan dari akar mutlak X min 3 per akar 3. Yang ini lebih kecil daripada delta per akar 3, dan ini sama dengan epsilon. Nah, kita udah ketemu pembuktiannya bahwa si delta per akar 3 sama dengan epsilon, gitu ya. Bisa kita tulis pada akhir kesimpulannya bahwa jadi limit X menuju 3 dari akar X sama dengan akar 3 adalah benar ya. Gitu. Jadi ini pembuktiannya adalah
selalu kita tuliskan kembali dalam bentuk kalimat yang di highlight biru ini, ya. Sedangkan caranya lebih ke yang di pulpen merah. Tapi untuk pembuktian akhirnya selalu akan kita tulis seperti ini, bahwa misal ya kita memilih deltanya sama dengan berapa epsilon, untuk 0 lebih kecil daripada X min C, lebih kecil daripada delta akan berlaku penurunan Fx min L-nya ya, sampai kemudian terbukti hubungan antara delta dengan epsilon, sehingga limit dari fungsi tersebut adalah benar. Gitu. Nah, ini adalah yang disebut dengan teorema ya, atau bagaimana kita membuktikan limit dengan konstanta delta dan juga epsilon. Oke, nah ini latihannya. Ya, untuk latihan yang pertama silakan dikerjakan ya, untuk kertasnya saya tidak menentukan, bebas. Oke, untuk subbab yang pertama selesai sampai di sini. Lanjut ke video berikutnya ya.